Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi ya berkaitan dengan pembuatan program CNC milling dengan menggunakan Mastercam untuk membuat produk seperti gambar di layar. Yang pertama-tama tentu kita harus ya buka dulu software Mastercam-nya. Oke, setelah terbuka, jangan lupa dicek satuan eh, yang aktif ya. Ya, ini adalah metrik berarti mili, kemudian munculkan garis origin ya. Kalau kalian pakai komputer bisa ditekan tombol F9. Atau kalau kalian ada tombol screen info, bisa diklik screen info. Nah, seperti ini. Kemudian pandangannya adalah pandangan atas. Baik, sebelum kita membuat program, langkah pertama yang harus kita lakukan, tahapannya adalah tentu saja yang pertama kali itu adalah membuat sketnya ya, sket gambar kerjanya. Sebentar. Nah, nah ini. Ini ya, berarti kita buat dulu rectangle-nya 100 dikali 75. Create rectangle. Kemudian titik nolnya di sini ya, di pertemuan garis ini adalah titik nol. Misalkan saya mencoba menempatkan titik nolnya di tengah. Nah, seperti ini. Panjangnya 100, lebarnya adalah 75. Enter. Kemudian OK. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buat nah, ini ya. Nah, di sini ada profil yang lebarnya 80, panjangnya 80. Kemudian dari bawah itu 10 ya, 10 mili. 10 sampai sini 49. Berarti saya bisa main offset saja ya, offset. Offset, XForm offset 10 mili. Kita ketikkan 10, kemudian ini ditarik ke atas, tarik ke tengah, tarik ke sini, oke. Kemudian yang selanjutnya eh, offset lagi ya, ini sebesar 49 dari garis paling bawah. 49 XForm offset 49 dari bawah sampai ke sini, oke. Kemudian kita trim atau kita potong garis yang berlebih ya, yang tidak diperlukan kita potong dengan klik ini ya, icon berbentuk gunting, trim, break, extend. Kemudian saya aktifkan yang divide saja, seperti ini. Ini hilang, 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 hilang. Oke. Yang selanjutnya saya buat ini ya, lingkaran diameter 8 sama ini diameter 32. Jadi dua buah lingkaran ya. Dengan cara klik Alt Circle Center Point. Diameternya 8. Bikin satu lagi diameter 32. Oke. Nah, ini ya 32, 8. Kemudian kita trim bagian yang tidak diperlukan dengan cara klik ini ya. Trim.
Ini saya hilangkan, hilang, ini hilang, garis tengah juga hilang. Oke. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada chamfer sama radius 10. Kemudian untuk chamfernya ini berapa ya ini ya? Radiusnya 10. Chamfernya belum diketahui ya. Eh, Kita anggap saja chamfer sama radiusnya itu ukurannya sama ya. Ini kalau 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 dilihat itu kan apa jaraknya itu kan mirip-mirip ya R10 dengan bagian ini ya. Jadi kita bikin Xform, bukan Xform maksud saya yang ini ya, yang ini fillet entities ini ada segitiga, kita klik. Nah, untuk radius nanti kita pilihnya yang fillet entities, kemudian untuk chamfernya nanti kita pilih chamfer entities. Nah, chamfer dulu ya, chamfer dulu. Lebar chamfernya adalah 10 ukurannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita klik lagi, kita pilih fillet entities, kemudian radiusnya adalah 10 mili. Kemudian diklik garis ini. Kemudian yang selanjutnya kita buat ini ya radius R 20 R56. R56 ini nanti apa? Untuk center radiusnya berada di sini ya teman-teman ya, R56. Berarti kita buat create arcs. Kita bisa coba art endpoint ya. Art endpoint. Ini saya coba dulu ya. Oh ternyata enggak ya, enggak. Ke sini, sini. Ini enggak juga. Kemudian kita coba yang lain create arts. 3 point ya, 3 point. 3 point. Kita coba dulu sistem kerjanya seperti apa. Oh bukan. Oh berarti ini create arts 3 point. Bukan juga. Kita coba arts polar. Coba dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian coba kita ukur dulu untuk memastikan radiusnya. Untuk memastikan nilai radius R55,9. Nah, ini kan dibulatkan kan jadi 56 ya. Kurang lebih sama lah. Nah, ini 56. Kemudian kita hapus pakai trim ya. Pakai trim. Ini di trim, ini di trim, ini di trim. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita buat ini ya, lingkaran. 9 buah lingkaran kali M6. M6 itu berarti untuk ukuran lubangnya itu kalau ukuran tab standar M6 itu kisarnya adalah 1. Berarti untuk rumus lubang untuk pembuatan tab itu berarti diameter bulir
yakni 6 dikurangi kisar, kisarnya 1, berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kita buat dulu ini ya, radiusnya dulu. Ini R berapa ini? R44. Kita bisa buat ini aja lah, biar cepet. Nah, ini R44. Kemudian saya buat lingkaran lagi di sini, diameter 5. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari satu buah lingkaran ini kita akan perbanyak atau gandakan menjadi 9 buah, arahnya ke kanan dan ke kiri. Berarti karena ini konsep penggandaannya itu jalurnya adalah radius, maka bisa menggunakan tool rotate ya, rotate jaraknya 90 derajat totalnya. Rotate berarti X-form rotate. Kemudian kita klik lingkaran yang mau digandakan, klik and selection. Kemudian sudutnya ada 4 kali ya, kemudian directionnya kanan kiri. Kemudian ini pilih yang copy, jaraknya adalah 90. Oh, untuk senternya belum ya, ini untuk define center pointnya diklik, pilih yang sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jaraknya kan totalnya itu kan 90 derajat, tetapi dibagi 9, berarti jaraknya adalah 10 ya. Nah, 10 mili. Jadi perlingkaran itu sudut senternya itu 10 derajat. Oke, baru kita hapus bagian yang tidak diperlukan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya, ini buat art ya, art. Ini untuk titik senternya di 59 12. Offset dulu untuk membuat garis bantu X-form. Offset 59 dari bawah ke atas. Ke situ sih. 59, oh, sudah benar ya. Kemudian oke, kemudian offset lagi 12 mili dari sini ke sini. Oke, kita cek dulu gambarnya. Oh maaf, 12-nya itu dari sini ya, bukan dari samping sini ya. 12 mili, jadi ini 84, 100 dikurangi 84 itu adalah 16, 16 dibagi 2, 8. 8 ditambah 12 berarti 20. Ini salah, ini saya hapus. X-form offset 20 mili, kemudian ini saya geser ke tengah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini ya. R tengahnya ini adalah berapa ini? R11. Berarti ini saya perlu buat grid. Art radiusnya 11. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya offset lagi ya. Karena ini R3 berarti offsetnya adalah 3. X-form offset 3. Ini lingkarannya saya offset. Ini. Kemudian saya trim saja bagian yang tidak diperlukan. Pakai ini saja. Oke, kemudian klik
circle, kemudian kita buat lingkaran di sini. Kemudian di trim lagi untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, kemudian yang selanjutnya ini saya hapus saja garis gantungnya. Kemudian kita akan copy atau ini di copy ke sini dengan konsep mirror ya, export mirror. Kemudian klik select select to point, point di sini dan di sini. Nah, ini tercopy. Untuk mode mirrornya pilih yang copy supaya menjadi dua. Nah, oke, sudah selesai untuk apa gambarnya. Yang selanjutnya adalah kita buat programnya ya. Buat programnya. Nah, ini kedalaman 10 ya. Ini kedalaman 10. Yang ini nanti menonjol dia. 10. Berarti programnya adalah yang pertama. Hmm, hmm, hmm. Ini ke dalam masuk ya, masuk ke dalam ya. Masuk ke dalamnya ini 15. Yang ini dibuat sama saja ya, ini 15. Yang diameter 8 itu 15 kedalamannya. Yang slot ini juga 15. Berarti yang selanjutnya setelah gambarnya sudah selesai, kita pilih mesin type mil default. Kemudian diklik properties stock setup. Supaya cepat saya pilih all entity saja untuk ketebalannya 30 mili. Oke. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya saya buat programnya dulu. Pakai toolpad. Kemudian saya pilih yang kontur dulu ya, kontur. Oke, saya pilih yang ini. Oke. Atau ini aja, saya pilih ini ya, membuat lubangnya dulu saja ya, karena ini kan nanti juga lubang. Ini diameter 8, ini diameter 5. Oke, saya hapus dulu saja. Toolpad berarti pilih drill ya, drill. Oke, saya pilih titik poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Yang terakhir salah. Saya ulangi, ada kesalahan. Toolpad, drill. Oke. Saya pilih window point saja biar cepat ya. Oh, nggak ada ya. Kalau window point harus mengaktifkan ini ya. Poinnya harus diberikan dulu poin. Nah, ini seperti ini. Kemudian toolpad, drill, oke, window point. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Tool, klik kanan, klik new tool, pilih center drill. Oke. Ini bitrate-nya 50. Spindle-nya 2000 misalkan, sudah dihitung ya ini ya. Kemudian cut parameter, cycle-nya biarkan default. Untuk linking parameter ini diaktifkan, retract-nya ini 2. Absolute semua, ini dikasihkan min 1. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
Ini diameter 5-nya dulu ya. Diameter 5. Ini kedalamannya adalah di sini nggak ada kedalamannya ya. Karena nggak ada kedalamannya, kita buat saja sama dengan yang ini ya. Jadi kedalamannya semua ini kita buat sama semua. Kedalaman 15. Berarti adalah toolpad, drill. Pilih window lagi biar cepat. Oke. Tool klik kanan, create new tool, pilih drill diameter 5. Oke. Head rate-nya adalah 50. Spindle speed-nya adalah 2000 misalkan ya. Kemudian cut parameternya ini cycle-nya dirubah jadi pack drill. Kemudian pack-nya diisi 1. Nah, pack ini adalah depth of cut untuk pengaturan depth of cut untuk toolpad pack drill ya. Kemudian linking parameter ini kedalamannya min 15. Oke. Nah, ini coba kita simulasi ya teman-teman ya. Nah ini sudah berlubang, yang ini belum. Berarti kita perlu lubang. Ini diameter 8, berarti toolpad drill, kemudian ini dipilih. Oke. Pilih tool, klik kanan, create new tool, drill diameter 8. Oke. Oke. Hit rate-nya 50. Kemudian spindle-nya itu 1500. Masuk ke cut parameter ini sama ya, masih pakai pack drill. Kemudian aktifkan linking parameter, kedalamannya adalah min 15. Kemudian klik OK. Nah ini ya, kita simulasi. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman semua, ini kita membuat ini ya, bagian kontur luarnya ini. Kemudian yang selanjutnya kita membuat bagian kontur yang ini ya, yang profil yang ini. Kemudian klik toolpad, pilih kontur, diklik garis yang mau dibuat profilnya. Oke. Klik tool, klik kanan, create new tool, endmill. Misalkan kita pakai endmill 10, oke. Kemudian ini feed rate-nya misalkan 1000 ya. Spindle speed-nya misalkan 2000. Lang rate-nya dibuat sama dengan feed rate saja. Kemudian masuk ke cut parameter. Masuk ke depth cut. Ini adalah depth of cut-nya. Misalkan pemakanannya 1 mili. Finishingnya 1 kali. Pemakanan finishingnya 0,2 mili. Kemudian linking parameter ini aktifkan clearance, ini aktifkan absolute semua. Retract-nya 3, deadline-nya 3, retract-nya 6. Kemudian kedalaman pemakanan adalah 10 mm, jadi dituliskan min 10. Kemudian klik OK. Nah ini kawan-kawan semua, ini ada kesalahan tapi ini ya. Ini kalau kita lihat, nah ini bagian profilnya ini malah di bagian dalam ya. Berarti kan itu salah. Jika terbalik seperti ini, kawan-kawan semua tidak perlu membuat toolpad yang baru ya. Kalian cukup diedit saja untuk parameternya yang ini kan di dalam ya. Ini supaya garis birunya ini di luar, maka kalian edit dengan cara klik geometri, kemudian klik kanan, klik change side. Nah, ini panahnya kan keluar ya ini ya. Klik OK. Nah, seperti itu. Tetapi masih belum ini ya, belum sempurna ya. Karena di bagian samping ini kan masih ada sisa ya.
Masih ada sisa, supaya tidak bersisa maka kita perlu edit lagi parameternya. Kemudian kita aktifkan multipass. Yang ini multipass diaktifkan. Ini kita coba 2 kali dulu dengan spacingnya itu 9. Jadi spacingnya ini nilainya harus lebih kecil dari ukuran diameter toolnya. Kemudian saya regenerate all. Ini masih ada bagian yang tidak termakan, maka saya tambah lagi untuk step numbernya, untuk multipassnya saya buat menjadi 3 sekarang supaya termakan nanti. Nah, ini kan sudah termakan semua ya bagian luarnya. Sekarang kita coba simulasi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, oh untuk yang ini ya, lubang ini tadi masih ada yang terlewat ya. Harusnya kan itu tidak hanya lubang ya. Kalau kita mengacu pada gambar ini kan ada ulirnya ya, M6 ya. Berarti kita lanjutkan yang ini ya. Kita buat toolpad. Kita sekarang buat program tab mesinnya berarti. Karena tadi terlewat ya. Harusnya tab dulu terus kontur. Tadi kontur dulu tapi nggak apa-apa. Untuk urutannya boleh uh, apa? Diatur berkebalikan ya. Pilih ya drill untuk program tab, pilihnya tetap sama ya, drill ya, drill. Kemudian saya klik semua titik yang mau dibuat tab M6, klik OK. Kemudian klik tool, klik kanan, klik new tool, pilih yang tab RH. Kemudian diameter tabnya adalah 6. Kemudian pitch-nya adalah 1. Nah, ini standar dari tab M6 ya. Kemudian klik OK. Oke lagi untuk spindle-nya pakai spindle yang terendah ya, 60 rpm. Nah, ini otomatis terisi ya fiturnya kan. Kalau spindle-nya ini diisi 60, otomatis ini terisi 60. Karena apa? Karena rumus rumus feeding untuk proses tap mesin itu adalah spindle dikali pitch ya, atau FPT ini. Feed per tooth, feeding per gigi. 60 kali 1 sama dengan 60. Kemudian untuk cycle-nya kita ganti dengan tab ya. Kemudian linking parameternya, ini karena kedalamannya lubangnya 15, maka kedalaman tabnya tidak boleh sama atau lebih dalam ya. Karena kalau lebih dalam atau sama itu nanti bisa kemungkinan menyebabkan patah untuk tabnya. Jadi ini saya buat min 14. Kedalaman lubangnya itu 15, kedalaman tabnya itu 14. Selisih 1 mili. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita simulasi ya. Nah, ini simulasinya. Nah, ini untuk simulasi tab sama pack drillnya ini dia tidak naik turun ya, teman-teman ya, langsung turun gitu. Tetapi ini tidak masalah, memang simulasi di Mastercam X5-nya itu seperti itu. Tetapi ini nanti ketika dipakai untuk menjalankan mesin, nanti dia akan naik turun ya. Kemudian yang terakhir baru ini ya, kita buat ini. Ini sebenarnya bisa pakai apa? Pocket atau pakai kontur ya. Pakai kontur, pakai kontur. Kalau pakai kontur, pakai toolpad, pilih kontur, klik garis yang tengah ini ya, dan klik OK. Tool, klik kanan, and mill, karena R3 berarti diameternya 6. Oke. Ini feedingnya misalkan 500, plung rate-nya juga sama, dibuat 500. Spindle speed-nya misalkan 2500. Kemudian ini untuk compensation type-nya ini saya klik, kemudian pilih yang off ya, yang off.
Kemudian depth-nya ini misalkan 0,5, diperkecil ya. Ini untuk lead in out-nya ini dinonaktifkan teman-teman semuanya. Dan multipass juga dinonaktifkan. Kemudian untuk top of stocknya ini tadi min 10 ya, karena kan sudah dimakan endmill yang diameter 10 itu kedalaman 10, maka mulai pemakanan dari min 10 sampai min 15. Dan klik OK. Nah, ini nanti adalah gerakan toolnya ya, kawan-kawan semuanya. Kemudian kita simulasi. Nah, seperti ini adalah bentuk jadinya dari program Mastercam untuk pekerjaan mesin milling sesuai gambar kerja ini. Ya, kita coba sekali lagi simulasinya, tetapi kita aktifkan option change to color ya, biar kelihatan berwarna gitu. Kemudian klik mesin. Oke, seperti itu untuk programnya ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan program sesuai dengan gambar di layar atau job sheet. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat program yang sama dengan ini ya. Dengan yang ini, tetapi nanti untuk ketentuan toolnya disesuaikan dengan instruksi ya. Instruksi dari tugas yang nantinya akan saya share di Google Classroom. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan nanti kalian bisa tanyakan by WA boleh ya, by WA. Kalau pas saya longgar ya nanti saya jawab kesulitan teman-teman semua. Kalau bisa saya jelaskan melalui daring ya atau online akan saya jelaskan secara langsung. Tapi bila mana kalian bertanya dan untuk penjelasannya membutuhkan tatap muka, nanti kalian bisa menemui saya di kampus ya teman-teman semuanya ya. Oke, sekian. Silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan timeline. Kumpulkan tepat waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.